Hello everyone, hari ini kita akan belajar mengklasifikasikan real number. Di real number, oke. Ya, pertama ini ada yang disebut dengan natural number. Natural number ini kita gunakan untuk menghitung gitu ya. Nah, natural number itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini maksudnya natural number. Jadi untuk apa namanya? Untuk counting, untuk berhitung di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada yang disebut dengan whole number. Ya, whole number. Whole number ini adalah natural number plus 0. Jadi mulainya dia dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau natural number itu mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau whole number ini mulainya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada juga yang kita sebut sebagai integer. Integer ya. Jadi integer ini bilangan bulat. Integer ini adalah natural number dan whole number, dan juga kebalikan dari natural number, yaitu negatifnya -1, -2, -3, dan seterusnya ya. Jadi ya dia 0 ya, ini whole number, 1, 2, 3, dan seterusnya juga negatifnya -1, -2, dan seterusnya. Jadi kalau natural number mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau whole number mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau integer ini natural number dan whole number, dan juga minusnya ya. Jadi -1, -2 nya juga semuanya masuk dalam integer. Oke. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan rational number. Rational number. Nah, kalau rational number ini dia masuk ke fraction ya, masuk fraction. Artinya dia yang 1 per berapa atau per berapa itu. Jadi kita tulisnya itu m per n gitu ya, m per n. Nah, m ini dan n-nya itu dia integer, dan n-nya dia tidak boleh 0. Artinya dia bentukannya m per n. M dan n ini adalah integer, artinya masuk dia dalam -1 ataupun 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi syaratnya n-nya itu bukan 0. Jadi n-nya tidak boleh 0. Ya, masih dengan rational number tadi. Jadi rational number ini ada 2. Ada yang dia terminating ya, terminating desimal, dan ada juga yang repeating desimal. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalnya semua yang integer ataupun semua yang integer itu kan bisa jadi rational number dengan bawahnya itu 1. Misalnya 7. Nah, ini kalau jadikan rational number ini kan 7 per 1. Atau misalnya -1, ini kan dia -1 per 1 gitu. Nah, ini 7 -1 ini dia termasuk dalam terminating desimal. Atau misalnya 25 per apa nih? Per 5. Nah, ini kan sama dengan 5. Jadi dia habis gitu. Kalau misalnya repeating desimal, ini dia yang berulang. Maksudnya contohnya kayak misalnya 4 per 11 gitu ya. 4 per 11 kalau kita hitung
kalau kita jadikan desimal itu kan 0,363636 dan seterusnya. Jadi dia 0,36 ditulis seperti ini. Nah, ini 4/11 ini adalah repeating decimal. Nah, sedangkan ada yang berhenti nggak repeat kayak gini, 25/5 sebenarnya 5, ini terminating decimal. Atau juga misalnya 15/8 gitu, ini kan sama dengan 1,875. Ini sudah habis sampai sini, ini masuk dia 15/8, ini adalah terminating decimal, dan 4/11 ini adalah repeating decimal, dan dua-duanya ini masuk dalam rational number. Oke, selanjutnya kalau misalnya dia tidak termasuk dalam terminating decimal ataupun repeating decimal, maka itulah yang disebut sebagai irrational number. Ya, ada irrational number. Oke. Nah, irrational number ini dia pokoknya dia nggak masuk dalam rational number, maka itu adalah irrational number. Tadi kita tahu kalau rational number itu ada dua, dia bisa terminating decimal atau bisa repeating decimal. Kalau dia tidak termasuk ke dalam keduanya, maka dia disebut dengan irrational number. Contohnya misalnya ada 0,3033303330333. Nah, misalnya ini tidak bisa kita sebut sebagai terminating decimal ataupun juga repeating decimal karena dia tidak berulang, belakangnya nggak berulang. Jadi tidak ada polanya untuk berulangnya. Jadi ini termasuk dalam irrational number. Nah, contohnya juga misalnya adalah akar 11 misalnya. Akar 11-nya kita tidak bisa sederhanakan lagi. Ya udah, akar 11 ya akar 11 gitu. Jadi ini masuk dalam irrational number, atau misalnya akar 2 gitu. Nah, yang seperti ini juga, atau nilai pi ya, nilai pi ya, dia kan 3, bla 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 bla, nggak ada habisnya dan tidak juga berulang, dia termasuk irrational number. Jadi bisa kita katakan ya secara definisi irrational number itu ya, misalnya dia h, dan h ini adalah is not rational number. Jadi kalau dia bukan rational number, maka dia adalah irrational number. Oke. Nah, kesimpulannya adalah, jadi tadi kita ada natural number ya. Mana natural number ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Natural number ini ada dalam whole number ya. Jadi whole number itu dia masuk ke natural number plus 0 ya, plus 0. Juga tadi ada integer ya. Integer ini kita tambahkan min 3, min 2, min 1 dan seterusnya ya. Jadi dia masuk natural number dan whole number ditambah dengan kebalikan dari natural number, yaitu minusnya, nilai minusnya. Sedangkan integer, whole number dan number ini masuk dalam rational number ya. Dia mana bentuknya itu m per n ya, dan n-nya bukan 0 ya. Lalu kalau bukan itu ya ada juga yang disebut dengan irrational number. Oke, mungkin sekian dan terima kasih.